Ya, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita, di mana pada kajian terakhir masih membahas mengenai tentang mubtilatus shalah, pembatal salat dengan segala pernak-perniknya. Nah, hari ini yang kita bahas justru adalah pengecualian. Ya, sebagaimana memperbanyak pergerakan itu membatalkan ibadah salat. Ternyata di sini ada pengecualian, di mana ada beberapa gerakan yang diberikan keringanan oleh Allah. Seperti contoh yang pertama adalah hamlu tifli, yaitu menggendong anak bayi di dalam sholat. Hadis riwayat Abi Qatadah, diceritakan Nabi kana yusolli wa huwa hamilul umamah. Diceritakan Nabi lagi sholat sambil menggendong Umamah. Umamah ini siapa? Umamah ini anaknya Zainab. Zainab itu siapa? Zainab anaknya Nabi. Jadi Umamah ini adalah cucunya Rasulullah. Ya, faiza sajada, jika Nabi sujud, wada'aha, Nabi letakkan di samping. Wa idza qama, jika Nabi berdiri, hamalaha, Nabi akan menggendongnya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, ini berkaitan dengan itu, diperbolehkan dalam beberapa momentum untuk menggendong anak bayi dengan beberapa catatan. Yang pertama, bahwa pergerakannya tidak boleh menimbulkan pergerakan yang fakhish, yang buruk, ya, pergerakan yang buruk. Anaknya tenang, ya digendong normal seperti biasa. Dan yang kedua, ini mungkin yang juga perlu kita pahami, ya, bahwa yang diperbolehkan ini menggendong anak, bukan menggendong pampers. Nah, ini kadang-kadang anaknya menggunakan pampers atau ada isi kotorannya, berarti kan sama kayak menggendong kotorannya berarti. Nah, itu yang mungkin juga harus digarisbawahi, karena Umamah pada saat digendong Nabi kondisinya betul-betul dalam kondisi suci. Ya, itu poin yang pertama tadi, menggendong anak, ya, bukan menggendong ibunya, beda, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-masyul yasir al-haja, yaitu berjalan sedikit, bergeser kanan dan kiri dikarenakan adanya hajat. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, bergeser kanan dan kiri karena adanya hajat. Jadi sholat itu memang tidak boleh gerak, tapi bukan seperti benda mati, Pak, ya. Bisa gerak kanan kiri, maju mundur, itu diperbolehkan. Ini contoh misalnya, teman-teman sholat sebagai makmum masbuk, posisinya ada di samping pintu. Pada saat Bapak sholat, ya normal-normal aja. Nah, yang jadi problem adalah selesai sholat, ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang bubar. Bapak karena masbuk masih lanjut lagi, dan posisi Bapak di samping pintu. Nah, ini Bapak boleh maju ke depan, ya, maju ke depan, supaya tidak berada posisi di samping pintu. Nanti takutnya malah dilangkah-langkahi orang. Itu diperbolehkan. Itu poinnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, begitu pula dalam kondisi-kondisi tertentu maju mundur itu boleh. Seperti contoh ketika Bapak sholat kemudian imamnya batal, Pak, ya Bapak maju ke depan, ya, menggantikan imam. Atau nggak usah imam lah, shaf di depan batal, Bapak juga maju ke depan. Cuman majunya itu jangan orang kayak langkah kaki 1, 2, 3. Itu nanti menimbulkan 3 gerakan yang mana dalam mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan. Nah, maka untuk menghindari itu, biasanya untuk langkahannya di model 2-2, Pak. 1, 2 stop, beri jeda, 1, 2 stop. Jadi nanti totalnya adalah 2-2. Itu kalau mau ambil
ya, keberhati-hatian dalam mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya pergerakan seperti ini diperbolehkan. Ya, maju ke depan. Ada saf depan kosong, yang belakang diem aja. Ini keliru juga ya. Anda nggak tahu ternyata sholat itu bisa maju ke depan. Kemudian berikutnya yang ketiga, al-haraka li'iqadi tifli. Ya, pergerakan untuk melindungi anak. Ya, melindungi anak. Misal contoh, bapak lagi sholat, tiba-tiba anak megang pisau. Nah, bapak ambil pisaunya. Nah, bapak tahu di kantong. Pas sujud nancap sini, begitu ya. Itu ngeri itu. Jadi diambil pisaunya, masukkan kantong. Nah, pergerakan mengambil pisau. Atau mungkin anak membawa benda-benda yang membahayakan. Itu juga sama Pak. Hukumnya diperbolehkan. Ya, karena pasti kita sepakat mengutamakan selamat. Mengutamakan keselamatan di atas segala-galanya. Maka kalau Bapak pelajari di Islam itu, semua Bapak cek aja. Hukum apapun, kalau bisa menimbulkan mudarat bagi kita, pasti hukum itu akan diangkat. Ya, kalau bahasa qawaid fikihnya, ad-dararu yuzal. Ya, ad-dararu yuzal. Setiap ada kemudaratan, pasti kemudaratan itu akan diangkat. Contoh misalnya, makan babi, hukumnya haram. Ya, makan babi hukumnya haram. Tapi kalau kita di tengah hutan, tidak ada makanan kecuali daging babi, udah dicek semuanya nggak ada, ya udah, hukum makan babi pasti akan berubah menjadi halal. Ya, kenapa Pak Ustadz? Ya memang karena darurat, melindungi nyawa. Kenapa nggak boleh makan babi? Karena mengandung cacing pita. Jadi orang makan babi, makan cacing pita. Kenapa darurat boleh makan babi? Ya lebih baik Bapak makan cacing pita dibandingkan Bapak mati dimakan cacing pita. Ya kan? Logikanya begitu. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali Pak. Ini hukum Islam selalu begitu, memberikan keringanan. Pak, memeluk perempuan yang bukan mahramnya itu boleh tidak? Ini kayaknya pelaku Bapak ini ya. Pak, memeluk perempuan yang bukan mahramnya boleh tidak? Tidak boleh. Oke. Bapak-bapak, gak usah marah, biasa aja. Ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, memeluk perempuan yang bukan mahram, hukumnya tidak boleh. Bapak berada di laut, lagi mancing, ada orang tenggelam, Bapak tolongin. Semakin mendekat ternyata perempuan. Nah ini jangan, tidak, kamu bukan mahramku. Bukan mahramku dulu itu. Orang udah mau mati, bukan mahram. Ya udah diseret, dipeluk nggak apa-apa. Tapi sampai di darat lepasin, jangan mumpung halal nih Pak Ustadz. Peluk terus aja. Tak nyambung itu namanya, ya. Nah udah gitu ini perempuan ternyata butuh napas buatan. Ya, apa hukumnya memberi napas buatan? Hah? Tergantung. Kalau masih muda wajib ya. Kalau udah tua ya tetap juga dikasih napas buatan. Cuman pakai sedotan Pak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, begitulah hukum Pak. Selalu berputar. Selalu berputar dengan ilatnya, ya, dengan patok dasar hukum. Itu maksudnya begitu. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia. Kemudian berikutnya, ini tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, mudafa'atul mar amamahu fis shalah, mendorong orang yang melangkahi sholatnya. Bapak sholat, ada orang lewat, Bapak dorong. Nah, itu diperbolehkan ya, dalam rangka menjaga
salat yang kita lakukan, tentunya jika salat Bapak menggunakan sutra. Sutra itu apa? Pembatas. Ya, jadi salat jangan oblong-oblong. Kalau Bapak salat di tengah situ, dilangkahi orang mondar-mandir, ya jangan emosi. Salah Bapak sendiri kenapa salatnya tidak mendekat pada sutra. Ya, jadi harus dekat dengan sutra. Yang disabdakan Nabi, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Jika kamu melakukan sholat, maka mendekatlah dengan sutra. Falyadnu minha, mendekatlah engkau dengannya. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi, jangan kau biarkan ada orang satupun yang melangkahi sholatmu. Falyadra mastata, tahan semampu dan sebisamu. Coba ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi jamaah mendorong orangnya melangkahi sholat kita, ya jangan mau sholat dilangkahi. Kenapa kita dorong Pak Ustaz? Ada dua yang diselamatkan. Pertama, sholat kita, ya sholat kita, karena dilangkahi itu akan mengurangi nilai pahala, ya. Nah yang kedua yang kita lindungi justru orang yang melangkahi kita, karena berdiam diri menunggu orang yang sholat, kata Nabi, lebih aku sukai dibandingkan, maaf saya ulangi, berdiam diri menunggu orang sholat selama 70 tahun, kata Nabi, lebih aku sukai dibandingkan harus melangkahi orang yang sedang sholat. Artinya begitu besarnya dosa orang yang melangkahi sholat seseorang, yang itu maksudnya begitu hadirin. Intinya ini nggak boleh melangkahi orang sholat. Kemudian berikutnya al-busuk fi thawbi awil mindil, meludah ya di baju atau dengan tisu atau dengan apapun, ya. Ya, meludah dalam sholat lah intinya, itu diperbolehkan. Jadi meludah dalam sholat itu boleh. Kalau Bapak bilang tat jorok banget, mestinya nanti aja lah meludahnya. Nah kalau emang bisa ditunda ya pasti nanti lah Pak, nggak perlu diomongin. Yang kita bahas ini kan ada beberapa keadaan orang itu memang gimana? Ya memang seperti itu Pak. Jadi kayak susah untuk tidak meludah. Jadi mulutnya itu kayak mau meludah. Itu yang seperti itu. Teman-teman kalau mau meludah di kain atau apa, ya nih pakai sorban begini, udah nggak tahan lagi meludah di sorban, begitu, ya. Kayak dulu warnanya putih nih sampai jadi kuning begini, ya, diludahin terus. Jadi teman-teman itu meludah, cuma meludahnya nggak boleh ke depan, ke kiri. Meludah dalam sholat nggak boleh ke depan, meludah ke kanan, apalagi ke belakang, cimpak kena mukanya sendiri. Jadi meludah itu ke kiri, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, di dalam masjid maupun di luar masjid, meludah itu ke kiri, tuh ya, kecuali supir. Jangan berani-berani meludah ke kiri, karena pasti akan ditamparin penumpangnya. Ya, coba aja. Bapak naik taksi, supirnya begini, kurang ajar. Tenang Pak, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah, sunnah kundul mus itu, ya. Baik teman-teman yang berbahagia, itu tadi maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya tasbih untuk laki-laki, tasfik tepuk tangan untuk perempuan jika imam melakukan kesalahan, juga bentuk pengecualian. Jadi kalau imam melakukan kesalahan, ya bapak-bapak yang laki-laki disunahkan subhanallah, yang perempuan disunahkan tepuk tangan.
tepuk tangannya itu ya begini, ya bukan begini. Kalau begini nanti imamnya makin pujungan itu, nggak sadar salah malah begayaan ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mempertegas kembali ya. Jadi sunahnya kalau bisa laki-laki tasbih. Jika imam salah diingetin, Pak. Jangan nanti mentang-mentang imam kemudian nggak mau disalahin. Nggak bisa. Nabi Muhammad pernah sholat, kemudian selesai salam ada seorang sahabat nyeletuk, Nabi, la'allaka tarakta ayata kadza wa kadza. Nabi, sepertinya engkau meninggalkan ayat ini dan ayat itu, meninggalkan ayat ini dan ayat itu. Nabi balik badan, Nabi bilang, as-shalaita ma'ana, kamu tadi sholat sama aku? Iya Nabi, saya tadi sholat sama Nabi. Kata Nabi, hala dzakartumuni, kalau begitu kenapa kamu tidak ingatkan aku? Ma mana'aka, apa yang membuat kamu tidak mengingatkan aku? Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Nabi marah. Kalau salah ya salah, diingetin. Subhanallah. Nanti kalau masih nggak paham baru kasih tahu salahnya mana. Ada imam itu saking lajunya baca Fatihah sampai lupa baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari sujud Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi nggak baca Fatihah. Ya makmumnya ngingetin, subhanallah. Nggak nyambung, dia bingung mikir, salahku di mana ya? Qul huwallahu ahad. Padahal maksudnya belum baca Fatihah. Subhanallah. Diulangi sampai pelan-pelan, Pak. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Akhirnya dongkol juga imamnya noleh ke belakang. Di belakang ada anak kecil teriak Al-Fatihah ya. Satu masjid ketawa semua. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini perhatiin. Yang model begini keliru. Kudunya nasihatin itu kalau emang imamnya udah nggak tahu ya kasih tahu salahnya di mana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu contoh begini. Jangan cuma subhanallah terus. Itu maksudnya tidak. Baik. Kemudian berikutnya al-iltifat, menoleh li hajatin, karena adanya hajat boleh. Di dalam sholat itu kita boleh noleh kalau memang ada hajat. Sholat anak kita masukkan di kamar, lagi main di belakang kita, maka bapak pun akhirnya melakukan daripada sholat. Tiba-tiba terdengar suara orang jatuh, buah. Nah ini bapak boleh nih menoleh begini untuk ngecek keadaan. Oh ternyata istrinya yang jatuh, biarin aja ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, anak jatuh, jadi sholat itu boleh kita menolehkan kepala kanan dan kiri. Itu kalau memang ada hajat. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kalau nggak ada hajat makruh, Pak. Makanya Bunda Aisyah pernah ditanya atau pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan menoleh di dalam sholat ya Rasulullah? Kata Nabi, huwa ikhtilasun yahtalisu syaitan. Menoleh itu adalah kerjaannya setan.
korupsi yang dilakukan setan min salatil abdi, dari salat seorang hamba. Jadi itu kerjanya setan ya, menoleh, artinya salatnya akan berkurang. Itu maksud Nabi, teman-teman yang berbahagia, menoleh, jangan noleh dalam salatnya. Hukumnya adalah makruh. Yang tadi bisa diperkecualikan untuk apa tadi? Untuk sesuatu yang ada hajatnya. Seperti ketika Nabi lagi sakit, Nabi minta tolong sama Abu Bakar, muru Abu Bakar liyusalli binnas, perintahkan Abu Bakar agar ia sholat di hadapan manusia. Artinya di sini Nabi udah nggak kuat lagi, Nabi nyuruh Abu Bakar menjadi imam. Nah kemudian di tengah-tengah sholat Nabi datang. Nabi Masya Allah walaupun sakit masih maksa dia. Dan beliau dipersilakan mengambil posisi sholat di belakang Abu Bakar. Karena yang datang ini Nabi, ya otomatis gak main-main Pak. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, Nabi keluar, Nabi sholat. Nah ketika Nabi keluar, orang-orang kan teriak subhanallah, maksudnya ngasih tahu Abu Bakar di belakang ada Nabi. Dan pada saat itu Abu Bakar menolehkan kepalanya begini. Nah itu ya. Dan Nabi memberikan isyarat begitu. Maksudnya apa nih Pak? Lanjutkan. Nabi memberi isyarat lanjutkan. Sama kayak Bapak lagi sholat, ya. Kemudian istri ya ngelihat Bapak keluar dari rumah, Dek aku mau ngopi di janda sebelah rumah dulu ya. Istri Bapak begini, maksudnya apa nih? Tapak memang mulutmu baru terus ya. Itu satu gerakan beda arti. Masya Allah. Baik, tuh teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, memberi isyarat dengan tangan dan anggukan kepala. Memberi isyarat dengan tangan atau memberikan anggukan kepala itu juga boleh ya. Contoh lagi sholat anaknya ribut, Bapak begini boleh. Atau misalnya anaknya lagi mainan pisau, Bapak begini boleh. Memberi isyarat yang seperti itu diperbolehkan ya. Contoh gimana? Mas, uangmu yang 10 juta di meja aku ambil ya. Nah, itu bercanda kalau itu Pak ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian berikutnya radhus salam, menjawab salam dalam salat. Menjawab salam bisa. Tapi dengan isyarat. Iya, pakai isyarat. Jadi jamaah yang berbagi, gimana cara menjawab salam? Pakai isyarat Pak Ustaz. Dalam sebuah hadis yang sahih disampaikan, waktu itu ada dari Bilal bin Abdul Rabbah. Bilal bin Rabbah lagi jalan, kemudian apa yang terjadi teman-teman? Seorang sahabat bertanya, Bilal, kamu kan pernah bareng Nabi? Iya. Bagaimana Nabi menjawab salam ketika beliau lagi sholat? Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun memberikan isyarat, wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahru ilal fawq. Telapak tangannya di balik seperti Assalamualaikum.
Ini cukup menjadi jawaban. Waalaikumsalam. Tapi kalau orangnya lihat itu, kalau nggak lihat gimana? Beri isyarat yang kencang. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Begitu ya. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Ini orang lagi kan nggak sensi amat sih. Ya, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi mendangakkan kepala pada saat sujud ketika imam melakukan kesalahan, ketika imam atau memperlambat lah bahasanya, memperlambat pergerakan. Kok imamnya nggak bangun-bangun? Ya kayak contoh kasus yang kemarin heboh di mana itu Pak? Di Masjid Al-Ula ya, Kampung Baru. Ada imamnya apa itu? Ngimamin waktu berdiri normal, rukuk normal, bahkan kelihatan masih tegak badannya dan nggak ada tanda-tanda kesakitan. Pada saat sujud, ya beliau terjatuh. Di belakang itu mungkin kok lama betul tidak bangun-bangun, kepalanya diangkat begini untuk mengecek keadaan. Itu gerakan mengangkat kepala tadi boleh Pak Ustaz? Boleh, tidak mengapa baginya, ya seperti itu. Baik teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Berikutnya an-nadhar ilal mushaf, memandang ke mushaf. Jadi salat sambil baca Quran boleh Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya Pak Ustaz? Hadis riwayat Qasim anna Aisyah, bahwa Aisyah ya kana taqra fil mushaf, beliau membaca dalam menggunakan mushaf. Waktu sholat di Ramadan, ia pun melakukan sholat di bulan Ramadan. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, artinya Bunda Aisyah melakukan sholat qiyamul lail sambil membawa mushaf. Hanya beli baca mushaf, ya beli mushaf yang khusus untuk itu ada Pak, dijual. Jadi kemarin itu saya diundang di salah satu pejabat ya. Ketika lagi diundang teman-teman yang berbahagia, ada di musolanya itu mushaf bagus ya. Biasa mushaf itu kan 2 muka ya, 1, 2. Ini ada 4 muka. Jadi yang kanan 2, 1, 2, yang kiri 2, 1, 2. Ada standingnya gitu. Kemudian kita lihat kenapa begini. Oh iya, ternyata dengan cara begitu berarti dalam satu sholat minimal bisa dapat 2 lembar tanpa menggerakkan kertas. Masya Allah, satu sholat 2 lembar. Sholat apalagi teman-teman tahajud ada 11, ambil 10-nya aja. Kalau 2 lembar itu berarti ada berapa ya? 2 lembar kali dengan 4 ya, kan 11, ambil 10-nya berarti 10 dikali 2 dikali 4 8, tambah 1 rakaat yang witir tadi 2 lagi lah, berarti pas 10. Jadi jatuhnya 10 lembar, 1 juz yang nanti Bapak 1 juz 1 hari, 30 hari 30 juz. Masya Allah ya. Itu teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Begitu pula diperbolehkan yang lainnya, seperti mengulang-ulangi ayat dalam sholat sunnah. Nabi itu pernah mengulangi 1 ayat dari Isya sampai subuh, diulang-ulangi.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ya Allah, jika Engkau hendak mengazab mereka, sungguh mereka adalah hamba-Mu. Namun jika Engkau hendak mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang aziz, perkasa, hakim, bijaksana. Ini Nabi ulang-ulangi semalam suntuk ini. Insya Allah ya, luar biasa. Begitu pula menangis dalam sholat itu diperbolehkan ya, menangis bahkan dijadikan sebagai tanda-tanda orang-orang yang dicintai Allah. Idza tutla alaihim ayatur rahman, jika bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujjadan wa bukiya, kharru, mereka akan tersungkur, sujjadan, dalam keadaan sujud, wa bukiya, dan dalam kondisi menangis. Jadi teman-teman menunjukkan menangis dalam sholat itu diperbolehkan. Kemudian berikutnya lagi, teman-teman yang berbahagia, dehem itu juga sama hal yang diperbolehkannya. Ala kulli hal, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dalam pembatal-pembatal sholat dan pengecualian-pengecualian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Silakan teman-teman yang dirahmati Allah, jika ada yang mau bertanya, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema, kami persilakan. Silakan teman-teman. Ya. Ya. Baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, anak-anak itu Pak adalah orang yang belum tertimpa taklif namanya. Taklif itu adalah beban hukum ya. Karena belum memiliki beban hukum, otomatis memang tidak berkaitan dengan dosa dan juga tidak ada kaitan dengan pahala. Apa maknanya? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak mau melakukan apapun tidak ada dosanya dan juga tidak ada pahalanya, karena mereka belum mukallaf namanya, sehingga melakukan tindakan, mohon maaf, kejahatan pun para ulama mengatakan tidak ada dosa baginya. Efeknya yang ada. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan tuh efek. Contoh misalnya anak kecil melempar kaca masjid Al-Hidayah, dosa enggak? Ya enggak. Kenapa enggak dosa? Ya karena enggak punya hukum, bukan mukallaf. Tapi efeknya tetap ada, wajib ganti bapaknya. Nah, sama kayak begitu. Anak kecil melangkahi kita sholat, apakah dosa? Ya enggak dosa. Tapi ada efeknya? Enggak ada. Efeknya mengganggu kekhusyuan. Maka bagi bapak mamanya yang membawa anak ke masjid, haruslah memperhatikan anaknya masing-masing. Itu namanya efek, Pak. Jadi sehingga berangkat dari situ, karena tidak berdosa ya otomatis tidak ada kewajiban untuk kita menghalanginya. Kan tadi kita menghalangi supaya mereka tidak berdosa. Ceritanya begitu kan? Maka kalau anak kecil tidak ada kewajiban kita untuk menghalanginya, karena memang tidak ada efek dosa apapun yang tertimpa dari seorang anak kecil. Baik, begitu jamaah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dikasih angkot. Nah ini saat baik. Baik, jadi gini, nggak usah jauh-jauh ke sana. Orang yang sakit yang biasa aja, kadang dipakaikan apa? Catheter itu Pak ya. Nah itu juga sama terkoneksi pada kantong najis. Hukumnya nggak boleh, hukumnya haram karena najis, itu namanya hukum dasar. Ya, likulli kaidatin istisna. Setiap kaidah pasti akan ada pengecualian. Ya, setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Nah, dalam hal ini dia memiliki pengecualian banget. Sakit itu Pak, puncak tertinggi dari sebuah pengecualian. Ada banyak hal itu yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Beliau menyebutkan ada sakit, safar, apalagi itu masyaqqat, ya, beban berat, nisyan, lupa, jahal, bodoh. Banyak beliau sebutkan itu yang disebut dengan udzur-udzur, dan udzur tertinggi itu adalah sakit. Jadi kalau sakit ya sama aja Bapak Ramadan batal puasa kan haram. Tapi kalau sakit ya nggak apa-apa. Itu namanya pengecualian. Ya, sehingga berangkat dari situ sholatnya seperti tadi, sholatnya sah dan tidak perlu diqodho. Ya, sholatnya normal seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu biasanya ada anak-anak, ada dua di samping ada dua dari tiga samping pada saat berjamaah. Tapi di samping kita pagi mungkin belum paham apa namanya bahwa dia tetap itu, maka kita boleh tetap. Sebentar, Bapak posisinya di mana, di belakang? Di samping dua. Saya masih bingung gini maksudnya. Kalau ini kan misalnya ada sholat berjamaah, ini anak kecil ada di sini. Kalau anak kecil ini kemudian pergi, Bapak boleh nggak merapat? Boleh, merapat itu menengah tapi Pak. Merapat itu posisinya menengah. Berarti kalau Bapak posisinya lebih dekat ke imam, Bapak tidak disyariatkan untuk geser ke sini. Ini yang disunahkan geser ke sini, paham nggak? Jangan dibalik maksudnya. Ya. Sehingga teman-teman kalau memang harusnya kalau dia paham ya dia geser-geser sendiri tuh. Ya, dia akan geser-geser sendiri ke tengah. Tapi karena dia nggak paham, apa kita yang di tengah geser ke sana, sama aja bohong, nanti sini bolong juga kan? Paham nggak maksudnya? Jadi yang betul tuh sebenarnya memang yang orang tadi yang geser ke Bapak, bukan Bapak yang geser ke dia. Ini karena geser itu kaidah geser dalam sholat berjamaah itu patokannya menengah Pak. Ya, tidak menganan dan tidak mengiri. Seperti itu ya, karena ngiri itu dosa. Ya, betul ya. Ngiri itu dosa. Orang nggak boleh iri Pak. Jaga hati. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya gini kalau udah dapat bubur masing-masing ini. Yakin nggak ada? Baik, kalau emang tidak ada, kita cukup sekian. Kemudian bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Kita tutup dengan berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna minal iman. La tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta
ولا حاجة إلا أتيت ولا أمرا إلا فرجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا صل على سيدنا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا المتباتنا وظاهرا وباطنا بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين